semuanya. Perkenalkan, namaku Kak Gracilia Lavita Ebela Talumepa dari kelas SI 2. Pada hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Rakun Kecil. Sudah siap dengar ceritanya? Sudah. Oke, ayo kita mulai. Di sebuah desa yang asri, terdapat satu keluarga rakun yang bersarang di dekat peternakan ayam. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan anak rakun. Mereka hidup bersama dengan bahagia ayah dan ibu. Ayah dan ibu bertugas mencari makan, sedangkan si anak bertugas menjaga rumah. Siap selanjutnya? Iya, Kak. Sang ayah akan berburu di peternakan setiap malam. Setelah itu, dia membawa hasil buruannya untuk santap malam. Makan malam datang. Ayah membawa satu ekor anak ayam yang sangat lezat, kata ayah sembari masuk ke dalam rumah. Anak rakun pun bangun dari tidurnya. Matanya belum sepenuhnya terbuka. Ia masih mengantuk. Sangat siap, bukan? Setelah itu, ia membawa hasil buruannya untuk santap malam. Makan malam datang. Ayah membawa satu ekor anak ayam yang sangat lezat, kata ayah sembari masuk ke dalam rumah. Anak rakun pun bangun dari tidurnya. Matanya belum sepenuhnya terbuka, ia masih mengantuk. Mengapa kita selalu makan di tengah malam ya? Aku kan sudah kelaparan sejak siang. Lagi pula jika malam seperti ini, aku sudah mengantuk, tanya anak rakun. Selanjutnya, ayah kemudian berusaha memberi pengertian pada anaknya. Kalau ingin menikmati ayam yang lezat, ayah harus berburu di malam hari supaya aman dan tidak tertangkap oleh para penjaga. Nak, kamu tidak mau kan jika hanya makan makanan biasa? Si ibu kemudian menambahkan, untuk mengisi perut di siang hari, kita bisa berburu tikus. Jika kamu memang lapar, katakan saja pada ibu, nanti ibu akan berburu untukmu. Anak rakun pun mengangguk. Ia menikmati makan malamnya dengan terkantuk-kantuk. Ibu kemudian berkata lagi pada anaknya, jika kamu sudah bisa berburu sendiri, pasti kamu bisa makan sewaktu-waktu. Karena kalau berburu tikus lebih mudah, jadi bisa dilakukan kapan saja. Berbeda sekali dengan anak ayah yang bisa melakukannya. Jadi siapa tadi yang bisa melakukan untuk menangkap seekor anak ayam? Ayah. Betul. Nah, lanjut. Anak rakun pun langsung bersemangat. Matanya terbuka lebar. Rasa kantuknya seketika hilang. Apa? Berburu sendiri? Wah, asik sekali. Kapan aku boleh berburu ya? Tanya anak rakun. Nanti kalau kamu sudah lebih besar, ayah akan mengajarimu berburu seperti ayah. Keesokan harinya, ibu dan ayah hendak pergi berburu tikus di hutan. Sedangkan si anak tinggal di rumah sendirian. Ayah dan ibu pergi dulu ya, Nak, kata ayah. Apakah aku tidak boleh ikut? Tanya anak rakun. Kamu masih terlalu kecil, jadi kamu menjaga rumah saja ya, sahut ibu. Gimana perasaan kalian si rakun tidak boleh ikut oleh ayah dan ibunya? Karena dia apa? Masih Kecil. Betul. Kita lanjut ya. Anak rakun menggerutu karena tidak diperbolehkan ikut berburu. Menyebalkan sekali. Aku kan sudah besar. Mengapa ayah dan ibu selalu menganggapku sebagai anak kecil? Tanya kesalnya. Ia kemudian berpikir, sepertinya aku harus membuktikan pada mereka kalau aku juga bisa berburu. Sangat bijak sekali, bukan si rakun? Ya, Kak. Anak rakun bertekad untuk pergi berburu. Ia kemudian pergi ke hutan sendiri guna mencari tikus. Aku
Akhirnya aku bisa menghirup udara segar di hutan ini. Aku sudah bosan jika harus menjaga rumah. Setelah ini aku harus kemana ya? Umarnya sambil berjalan. Sementara itu, ayah dan ibu sudah tiba di rumah dengan membawa beberapa ekor tikus untuk memakan siang. Nak, ayah dan ibu pulang. Ayo kita makan siang bersama. Kamu pasti sudah lapar kan? Tanya ayah. Namun tak ada jawaban dari anak rakun. Ayah dan ibu pun kebingungan. Kira-kira kemana rakun pergi itu pergi? Ada yang tahu nggak? Rakun pergi kemana? Makanan. Betul. Tapi pergi kemana dia mencari makanannya? Pasar. Ke pasar mungkin. Kita ke hutan juga mungkin. Kemana perginya anak kita, Bu? Tanya ayah. Loh, ibu tidak tahu. Apakah ayah sudah memastikan kalau dia tidak mengikuti kita diam-diam? Ibu bertanya baik. Aduh, kalau itu ayah juga tidak tahu. Ayah berjalan di depan. Seharusnya ibu yang memperhatikan, kata ayah. Oh, mereka malah saling menyalahkan. Saat ayah dan ibu sedang berdebat, si anak pulang sambil memegang tikus tangkapan. Ayah, ibu, lihatlah, aku berhasil menangkap satu ekor tikus. Ini adalah pertama kali aku berburu di hutan. Rasanya sangat menyenangkan sekali. Hihihi, kata sang rakun. Dia sangat senang karena sudah berhasil menangkap satu ekor tikus. Kita lanjut. Ibu langsung mendekati anaknya itu dan memeriksa kandangnya. Apakah kamu baik-baik saja, Nak? Tidak ada hewan lain yang menyakitimu kan? Tanya ibu. Anak rakun pun tertawa. Tenang, Bu, aku baik-baik saja. Buktinya aku pulang dengan penuh keceriaan, sahutnya. Ayah kemudian menasihati. Nak, yang kamu lakukan itu membuat ayah dan ibu khawatir. Berburu sendirian sangatlah berbahaya. Apalagi kamu belum cukup besar untuk berburu. Tapi ayah lihat kan, kalau aku baik-baik saja. Semuanya aman ya, sahut anak rakun. Ayah pun tersenyum, kemudian berkata, banyak ular besar mengejar anak rakun kecil yang berkeliaran sendirian, Nak. Kamu beruntung bisa selamat kali ini. Percayalah, ayah sudah berburu sejak lama. Maka ayah benar-benar khawatir jika kamu nekat pergi seperti tadi. Lihat kan, ularnya sangat besar. Besar banget. Oke, selanjutnya anak rakun pun menundukkan kepala. Ia merasa bersalah karena telah membuat ayah dan ibunya khawatir. Kesian rakun. Pasti dia sangat merasa bersalah. Iya, dikit banget kesian. Mukanya. Maafkan aku ya, Bu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menunggu hingga tiba waktunya aku bisa berburu sendiri, ucap anak rakun. Akhirnya si rakun pun meminta maaf kepada ayah dan ibunya. Malam pun tiba. Ayah hendak pergi berburu ayam lagi. Saat itu, ia melihat anaknya hanya termenung sendiri di dalam rumah. Ia pun merasa kasihan padanya. Sebenarnya kasihan juga anakku. Tampaknya ia ingin sekali pergi berburu, gumam ayah. Gimana tadi kata ayah? Apakah dia kasihan kepadanya anaknya? Iya, kasihan banget. Ayah kemudian menghampiri anaknya dan berkata, mengapa bersedih, Nak? Tidak apa-apa ya, sahut anak. Kalau begitu, ikut ayah pergi berburu saja yuk, ajak ayah. Berburu? Ayah yakin? Tanya anak rakun. Ayah pun mengangguk sambil tersenyum. Oh, si anak senang bukan kepala. Ayah lantas memberi nasihat dulu sebelum mereka pergi. Tapi ingat ya, kamu harus mematuhi semua perintah ayah. Jangan pergi sendiri, kita harus selalu berjalan bersama. Mengerti? Siap, laksanakan ayah, sahut anak rakun. Mantap. Akhirnya, ayah dan anak rakun bisa berburu bersama dengan gembira. Selesai.